A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seputar mandi dan adab-adabnya dan pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala pembahasan kita adalah seputar mandi sudah bahas mandi junub Jadi pembahasan kita seputar tayamum. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang tayamum maka yang penting untuk kita ketahui bahwa tayamum adalah salah satu sarana untuk kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi yang terbatas. Artinya kita tidak memiliki air atau dalam kondisi kita tidak mampu menggunakan air. Oleh sebab itu setidaknya kalau kita berbicara tentang tayamum ada sebab-sebab ada sebab-sebab kita boleh melakukan tayamum. Jika selama ini kita hanya memahami tayamum itu dilakukan kalau tidak ada air, padahal tayamum bisa dilakukan walaupun dalam kondisi air yang berlimpah gitu. Seperti apa? Yang pertama tentu tadi karena air tidak ada apalagi sekarang Jawa Barat mulai mengalami kekeringan bahkan sudah ada himbauan dari para ulama, dari para umara untuk kita melakukan sholat istisqa sholat minta hujan. Dan hari ini itu sudah dimulai di kota Bandung dilakukan sholat istisqa, dan sebelumnya juga di beberapa kota di Jawa Barat itu juga sudah melakukan sholat istisqa sholat yang dilakukan dalam rangka meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencurahkan hujan ke negeri kita Itu yang sebab pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi air tidak ada, boleh jadi karena curah hujan yang sedikit atau boleh jadi sumur yang mengering dan sebab-sebab lain Jadi kalau tidak ada air maka kita boleh bertayamum. Yang kedua, airnya ada tapi tidak terjangkau. Misalnya sumur yang terlalu dalam, kita tidak punya alat untuk menimbanya, atau mungkin sumber airnya agak jauh walaupun banyak. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, airnya ada, terjangkau tapi sedikit terutama untuk keperluan-keperluan yang utama seperti makan dan minum dan urusan kamar mandi Maka dalam kondisi air yang ada, terjangkau tapi sedikit, kita boleh bertayamum Maka kalau yang naik kendaraan naik pesawat, itu kan memang air di pesawat Bapak Ibu jumlahnya terbatas dan biasanya hanya dipakai untuk keperluan kamar mandi, tidak dipakai untuk berwudu Jadi jangan memaksakan diri, apalagi sampai basah itu kamar mandi. Padahal kan kamar mandi pesawat itu tidak terlalu besar dan memang dalam air yang dalam jumlah terbatas. Jadi dalam kondisi itu jangan memaksakan diri. Jadi tidak boleh kita bersikap berlebih-lebihan dalam beragama Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Celaka dan binasalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Jadi sudah ada kelonggaran, ada rukhsah keringanan, amalkan. Jadi jangan seolah-olah kalau dalam kondisi air yang sedikit kita tetap memaksakan diri berwudu, itu lebih besar pahalanya. Tidak Bapak Ibu. Bahkan boleh jadi kita berdosa. Mengapa? Karena
kita dapat mencelakakan orang lain ya dengan memaksakan diri berwudu di pesawat misalnya ya, atau misalnya air dipakai untuk minum di rumah, kita pakai berwudu juga. Nah, ini juga tidak boleh gitu. Jadi harus mulai membiasakan diri mengamalkan rukhsah-rukhsah dan keringanan dalam agama ya. Kemudian yang keempat, airnya ada, airnya terjangkau, airnya banyak, tapi kita tak bisa menggunakan air. Boleh jadi karena ada sakit, kata dokter, Bapak Ibu sementara dinasihatkan untuk tidak menggunakan air dulu. Boleh jadi ada penyakit kulit, penyakit campak dan lain-lain yang alergi dengan air. Jadi dihindarkan air mungkin dalam beberapa hari. Udah, kita tidak pakai air gitu. Ya. Jadi berwudu jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak mungkin maka kita boleh kemudian menggunakan cara tayamum gitu. Kemudian yang kelima, boleh jadi kita tidak sakit Bapak Ibu, tapi cuaca yang terlalu dingin, ekstrim misalnya ya. Dan boleh jadi kita punya asma, ya kita punya sesak yang bisa kambuh ya. Saya anak-anak itu ya alhamdulillah Allah berikan sakit ya, itu asma. Jadi 5 orang anak, 5 orang kena asma. Jadi kalau ada dingin udah itu mudah sekali kambuhnya gitu ya. Jadi ketika dulu kan ada yang lahir di Kairo, lahir di Kuala Lumpur, jadi biasa dengan cuaca panas. Tiba-tiba hijrah ke Bandung gitu ya, itu tiap hari itu pilek, flu, sesak ya, asmanya kambuh gitu ya. Subhanallah ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kondisi itu boleh kita bertayamum. Jadi jangan memaksakan diri kalau cuaca dingin itu untuk tetap berwudu gitu ya. Dulu ketika di Kairo itu kita kalau puncak ekstrim musim dingin itu sampai -3, -5. Jadi itu mimisan tuh hampir tiap hari kalau yang baru adaptasi gitu. Dingin sekali Bapak Ibu sekalian ya. Maka alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita tinggal di negara yang ya kalaupun dingin masih pada batas normal lah gitu ya. Paling yang beberapa yang tidak terbiasa yang mungkin akan adaptasi beberapa tahun akan mulai beradaptasi. Jadi kalau tidak mampu ya, termasuk para orang tua kita, jangan dipaksa berwudu. Kalau memang dia bangun dingin pagi, tidak ada pemanas di rumah gitu ya, dan tidak kuat berwudu dengan air dingin, udah bertayamum. Bertayamum Bapak Ibu, diperbolehkan ya. Dulu kita pernah cerita ada sahabat Nabi yang meninggal gara-gara memaksakan diri mandi dalam kondisi kepala terluka. Karena ada yang mengatakan kamu tidak boleh bertayamum, kamu harus mandi. Dia mandi karena tidak tahu dan wafat Bapak Ibu karena cuaca dingin yang ekstrim. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita dianggap berlebih-lebihan atau at-tanattu' dalam beragama. Kemudian kemungkinan habisnya waktu sholat gitu ya. Jadi misal ini sudah hampir jam 5.45, kita belum sholat asar ya, nyari-nyari air nggak ketemu gitu ya, maka segera sholat tanpa berwudu dengan cara bertayamum Bapak Ibu, karena bimbang kalau kita mencari-cari air maka kita bisa kehabisan waktu sholat gitu ya. Nah ini 6 sebab seseorang boleh bertayamum. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, rukun-rukun tayamum. Apa saja rukun dalam kita bertayamum? Seperti mana ibadah pada umumnya, yang pertama kita wajib berniat. Ya, wajib berniat seperti mana kita juga wajib berniat ketika berwudu dan mandi junub, gitu ya. Yang kedua, mengusap wajah dengan tanah, ya. Kemudian mengusap kedua tangan hingga siku dengan tanah, kemudian dilakukan secara tertib gitu. Ini rukun dalam cara bertayamum ya. Pertama Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tayamum ya, ulama memang berbeda pendapat tentang objeknya. Apakah objek tayamum itu harus tanah dan debu atau pasir ya, atau dia boleh sesuatu yang menempel di objek manapun, di dinding, di karpet, di meja atau di sofa ya. Nah, itu jadi memang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian besar para ulama memang mengatakan bahwa tayamum itu harus dengan sa'id ya. Apa itu sa'id Bapak Ibu? Sa'id itu umumnya dipahami oleh para ulama debu,
tanah atau pasir gitu. Jadi yang ya dapat dilihat gitu. Yang di halaman rumah atau di halaman masjid itu debu atau pasir yang kita boleh bertayamum. Gitu ya. Nah, makanya kalau di Malaysia, Bapak Ibu, itu mereka jualan debu tayamum gitu. Jadi seperti bedak gitu. Itu mereka pinter melihat ceruk peluang berbisnis gitu. Karena mereka mengamalkan madhab Syafi'i di Malaysia, dan madhab Syafi'i itu objek atau sarana bertayamum itu harus berbentuk tanah. Maka mereka olah tanahnya, tanah yang suci ya, disaring ya, seperti bedak itu ya. Jadi mereka jual. Kalau tidak salah tuh ukuran seperti deodoran itu seharga 5 sampai 10 ringgit. Jadi sekitar 50.000, lumayan ya, subhanallah. Nah, itu mereka melihat peluang di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita boleh menggunakan debu yang suci. Itu yang disepakati oleh para ulama. Nah, sebagian ulama madhab Hambali mengatakan bahwa tayamum ya, itu sebenarnya dengan soid, dan soid itu tidak harus tanah debu, tanah atau debu kata beliau. Tapi soid itu kata beliau apa saja yang menempel di atas permukaan. Jadi permukaan lantai, permukaan meja, permukaan kursi, permukaan dinding itu boleh kita bertayamum, asal jangan muka orang aja gitu. Itu nggak boleh walaupun dia permukaan juga gitu ya. Jadi ditempelkan di sana. Itu ya. Jadi yang lebih afdal Bapak Ibu di mana menggunakan tanah, debu atau pasir. Ya, dalam kondisi kita tidak memungkinkan menggunakan debu itu, ya bisa menggunakan pendapat yang kedua bahwa soid sesuatu yang menempel di atas meja, di atas lantai, di atas karpet, dan di atas permukaan apapun gitu, selama dia suci, gitu ya. Baik, tata caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, setelah kita berniat atau tatkala kita sudah berniat, letakkan tangan kita di atas objeknya ya. Anggaplah ini tanah, taruh di atas tanah itu kedua tangan kita ya. Ini dengan tangan yang sudah dibuka ya. Jadi jangan seperti ini contoh saja ya. Jadi sudah dibuka seperti mana kita berwudu. Taruh tangan di atas tanah, kemudian angkat. Sunnah hukumnya Bapak Ibu sekalian itu kita membersihkan yang kasar-kasar. Bisa dengan cara membenturkan seperti ini atau dengan menepuknya biar hilang yang kasar-kasar, atau bisa pula ditiup gitu ya. Itu sunnah, tidak wajib. Jadi sebenarnya setelah meletakkan tangan di tanah kita boleh langsung usap. Cuma kan bimbang nanti ada beling gitu ya, ada pecahan-pecahan kerikil itu yang bisa melukai wajah. Maka sunnah kita bersihkan. Diangkat ya, bisa begini caranya, atau bisa dengan cara ditiup gitu. Begitu ya. Setelah itu kemudian kita usapkan ke wajah. Usap, jadi tidak perlu digosok. Enggak perlu gitu ya. Nanti bedak yang mahal itu nanti hilang kena debu atau pasir gitu ya. Enggak perlu. Jadi usap aja, usap yang ringan Bapak Ibu. Saya ulangi ya, kita berniat, angkat tangannya, dibersihkan gitu ya. Kemudian usap ke wajah. Itu sekali gitu ya. Kemudian kita letakkan untuk yang kedua. Boleh di objek yang sama karena tidak ada debu yang mustakmal. Beda kalau air ada air mustakmal ya. Kalau debu tidak ada debu yang mustakmal. Jadi boleh taruh lagi di tempat yang sama, boleh di tempat sebelah juga boleh. Taruh, kemudian diangkat sama ya, kita bersihkan, kemudian kita gunakan kedua tangan tadi untuk mengusap kedua tangan ya. Jadi dari ujung jari sampai siku, caranya gunakan tangan kiri mengusap punggung tangan kanan dulu. Satu, set, sekali. Kemudian bagian dalam, set. Nah ini cuma sampai pergelangan aja dulu. Sampai pergelangan aja, jangan sampai telapak tangan. Sampai pergelangan tangan. Kemudian gunakan telapak tangan kanan untuk mengusap punggung tangan kiri. Set, begini. Kemudian baru usap yang sebelah dalam. Barulah bertemu kedua telapak tangan. Nah begitu ya. Ini cara yang dipakai oleh madhab Syafi'i dan umumnya ulama di Nusantara. Saya ulangi Bapak Ibu, kita berniat ya, diangkat gitu ya, bisa dibersihkan, usap wajahnya, usapan biasa aja, tidak perlu ditekan dengan keras. Kemudian taruh lagi, diangkat,
dibersihkan, usap punggung tangan kanan sekali, sebelah dalam sampai pergelangan aja dulu, jangan sampai telapak tangan. Kemudian usap punggung telapak tangan kiri, kemudian sebelah dalam. Nah, barulah bertemu kedua tangan, gitu ya. Ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua yang juga banyak dipraktekkan di kalangan mazhab Hambali dan Maliki. Jadi kalau tadi 2 kali perlu mengusap tanah, ini cuma sekali aja. Jadi setelah niat, diangkat tangannya, ditepuk, diusap wajahnya, kemudian langsung mengusap tangan. Dan tangannya hanya di pergelangan tangan aja, tidak sampai siku. Ya, jadi mulai telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, kemudian bertemulah kedua telapak tangan. Cara yang pertama, cara kedua boleh dipakai salah satunya atau boleh juga dicoba dua-duanya. Tidak ada masalah. Hanya berbeda saja. Ya, mengapa ada perbedaan, Ustadz? Yang pertama 2 kali, yang kedua cuma sekali. Karena memang ada 2 hadis yang jadikan dalil oleh kedua mazhab tadi itu dengan teks hadis yang berbeda. Hadis yang pertama itu pakai 2 kali mengusap tanah ke wajah dan tangan, sementara hadis yang kedua hanya sekali saja. Ya, Ibu bisa ya, Bapak sekalian tahu cara prakteknya ya. Jadi baik cara pertama boleh atau cara yang kedua boleh. Baik, berikutnya yang perlu kita sampaikan ya adalah hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. 1, yang dapat membatalkan tayamum semua yang membatalkan wudu. Mohon maaf, jadi kalau BAK, BAB, buang angin, nah itu batal wudu, maka batal pula tayamum. Gitu, ya. Yang kedua, air ditemukan. Jadi kalau air sudah ditemukan, gitu ya, nah kita belum sholat, maka batal tayamumnya, kita wajib berwudu dengan menggunakan air. Atau hilangnya penghalang, ya, tiba-tiba Allah sembuhkan penyakit kita, udah berarti tidak boleh lagi bertayamum, wajib berwudu menggunakan air, gitu ya. Baik, yang terakhir sekalian sebelum kita buka sesi tanya jawab, bahwa tayamum ini masuk kategori toharoh doruriyah, namanya toharoh emergensi. Artinya dalam kondisi normal kita wajib berwudu, hanya dalam kondisi yang abnormal saja. Tadi pada 6 kondisi tadi, baik karena air tidak ada, atau air tidak terjangkau, atau airnya tidak cukup, atau misalnya cuaca dingin, atau kita sedang sakit, gitu ya. Nah, yang kedua, karena dia toharoh doruriyah, maka mayoritas para ulama mengatakan fungsi dan kegunaannya terbatas. Apa maksudnya? Kalau wudu selama belum batal, maka kita boleh pakai wudu itu untuk bersolat berkali-kali. Contoh, Bapak Ibu kalau bisa tahan tidak batal dengan 1 kali wudu, boleh dipakai berhari-hari. Kalau tahan tidak batal. Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, itu pernah tidak batal wudunya 1 kali wudu 7 hari 7 malam. Karena beliau tidurnya sedikit, makannya sedikit, jadi buang kotoran juga sedikit. Kalau kita kan makannya banyak, tidurnya banyak, ya udah banyak yang keluar gitu ya. Maka bentar-bentar ke toilet, bentar-bentar kamar mandi, jadi wajar. Nah, itu. Jadi kalau wudu selama belum batal, kita boleh pakai berkali-kali, tapi tidak untuk tayamum, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih maghrib tadi kita tidak ada air, bertayamum. Isya nanti kalau kita mau sholat tidak boleh pakai tayamum yang sama, kita wajib bertayamum kembali, karena one tayamum one sholat. 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Yang sunnah bagaimana, Ustaz? Nah, kalau yang sunnah boleh pakai berkali-kali. Untuk yang fardu saja, ya. Jadi kalau kita bangun sholat malam tahajud, mau sholat 8 rakaat gitu ya, maka 2 rakaat, begitu salam boleh berdiri kembali tanpa perlu bertayamum. Jadi yang 1 kali tayamum itu hanya boleh dipakai 1 kali sholat fardu.
Untuk yang sunnah itu boleh dipakai berkali-kali. Begitu pula tilawah itu boleh, ya. Jadi kalau untuk yang fardu hanya dipakai 1 kali sholat fardu saja. Wudu, Bapak Ibu, kata para ulama boleh berwudu sebelum masuk waktu sholat. Tetapi kalau tayamum, kata para ulama, mayoritas para ulama mengatakan harus masuk waktu dulu baru boleh bertayamum. Contoh, kita kalau wudu gitu ya, kan sholat zuhur jam 12 misalnya, kita boleh berwudu jam 10. Tapi tayamum tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Tayamum itu harus masuk waktu zuhur dulu baru kita boleh bertayamum, untuk memastikan memang kita tidak mampu atau tidak bisa menggunakan air. Itu sebabnya harus tunggu dulu, gitu ya. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Selanjutnya, niat sholat sunnah atau fardu dengan tayamum. Ini juga kalau tayamum niatnya untuk sholat fardu, maka boleh dipakai untuk yang sunnah. Kalau tayamumnya niat untuk sholat sunnah, tak boleh dipakai untuk yang fardu. Nah begitu, karena fardu di atas yang sunnah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak sekalian bangun tengah malam mungkin tidak bisa menggunakan air, niat tayamum untuk tahajud, maka niat tayamumnya untuk tahajud itu tidak boleh lagi dipakai nanti untuk subuh. Mengapa? Karena dia sudah niat untuk yang sunnah. Kalau dia yang fardu perlu bertayamum kembali. Ya, semoga paham. Tapi kalau sebaliknya, contoh Isya gitu ya, Isya kita sudah bertayamum, maka setelah Isya kita boleh kalau mau nyambung sholat malam tanpa bertayamum kembali. Karena yang di atas itu mengcover yang di bawah, tapi yang di bawah tidak mengcover yang di atas. Nah, tata cara tayamum tadi sudah dijelaskan, begitu pula tentang sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah-sunnah tayamum Bapak Ibu sekalian sebenarnya itu sama dengan sunnah-sunnah ketika berwudu, seperti membaca basmalah gitu ya, kemudian menepuk kedua tangan ya, atau meniup gitu ya, dan merenggangkan tangan ketika kita mengusap wajah gitu ya. Kemudian mengurangi sesuatu yang menempel di tanah, yang di telapak tangan, mungkin ada pecahan beling atau pecahan tanah atau pasir yang keras atau kasar, itu bisa melukai, itu sunnah dibersihkan lebih dulu. Dan sunnah mendahulukan yang sebelah kanan sebelum yang sebelah kiri. Tidak mengulang usapan Bapak Ibu. Kalau wudu berapa kali kita mengulang? 3 kali. Tayamum tidak. Jadi jangan coba-coba diusap 3 kali. Itu tidak dicontohkan Rasulullah gitu ya. Kemudian melepaskan cincin kalau kita pakai cincin, dan kemudian takhlil. Ini menyela-nyela celah jari tangan ketika kita bertayamum gitu ya. Nah, ini di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan tatkala kita bertayamum ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan, mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh seputar tayamum atau boleh seputar fikih secara umum. Enggak Bapak? Nanya ini, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau kita kondisi junub ya, kita kan kalau ada saja nggak ada air, mau tayamum, berarti kan maaf. Kalau kita keadaan junub mau bertayamum, berarti kan ada hadas besar sama hadas kecil. Ya. Apakah itu 1 kali apa 2 kali? Baik. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kita dalam perjalanan, saya pernah mengalami macet. Ya. Macet di tol. Kalau di luar tol mungkin bisa kemana. Tapi pas di tol kota, seperti di Jakarta, tol kota sampai gak Jumatan. Terus karena macet, terus itu kondisi air hanya 1 botol untuk minum. Apakah itu diperbolehkan untuk tayamum? Baik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tayamum bisa digunakan baik dalam kondisi tidak bisa berwudu dan tidak bisa mandi junub. Ya. Jadi sama Bapak. Ya. Yang membedakan cuma niatnya saja. Tata caranya sama. Ya, dulu memang pernah di masa Nabi itu ada sahabat Nabi yang pernah mandi lumpur atau mandi pasir. Mandi pasir, dia guling-guling di pasir begitu ya. Nabi tanya, "Kenapa kamu begini?" Kata beliau, "Saya sedang junub ya Rasulullah dan tidak bisa mandi," kata beliau. "Maka saya mandi dengan lumpur," kata beliau. Maka Nabi tersenyum,
seraya mengatakan bahwa tayamum karena tidak bisa mandi junub, tata caranya sama seperti tayamum ketika tidak bisa berwudu gitu. Jadi yang diusap sama, wajah dan tangan juga. Nah, jadi tidak semua kita usap badan itu, enggak begitu gitu ya. Nah, jadi yang membedakan Bapak Ibu cuma niatnya saja gitu ya. Yang penting niat. Jadi betul itu hadas besar, tapi tetap tata caranya sama ya, hanya mengusap wajah dan mengusap mengusap tangan ya. Cukup 1 kali saja. Karena kalau kita niat mandi junub, maka dia telah mengcover hadas kecil maupun hadas besar. Sama tatkala kalau kita mandi junub, apakah perlu berwudu atau tidak? Kita pernah kemarin sampaikan ya, Bapak Ibu, orang yang mandi junub disunahkan berwudu ketika mandi. Tapi bagaimana orang yang tidak berwudu ketika mandi junub? Langsung mandi aja. Mungkin di rumah ada kolam renang gitu ya, niat jebur setelah itu gitu ya, ber gitu langsung keluar ya, berpakaian. Apakah setelah mandi itu dia wajib berwudu lagi? Sepakat para ulama dia tidak wajib berwudu. Mengapa? Karena mandi junub, mandi hadas besar telah mengcover hadas kecil gitu. Tapi kalau dia mau berwudu sunnah gitu ya, tapi tidak pada hukumnya wajib. Begitu Bapak, ya semoga jelas. Yang kedua, kita sedang ada di jalan tol, ya, kemudian ada air yang sedikit, bolehkah kita bertayamum? Bapak Ibu sekalian, kalau di kendaraan maka sebisa mungkin kita berhenti. Ya kita berhenti karena kita yang bisa mengatur perjalanan. Jadi jangan sampai kita kemudian ya mengalah dengan keadaan. Karena punten Bapak Ibu sekalian, Nabi itu tak pernah sekalipun sholat fardu di atas kendaraan. Yang ada Nabi pernah sholat sunnah saja. Mengapa? Karena ketika sholat fardu di kendaraan itu banyak rukun yang tak bisa dipenuhi. Berdirinya tidak sempurna, rukunya tidak sempurna, sujud tidak sempurna. Boleh jadi nanti kiblat pun tidak jelas gitu ya, kan nggak mungkin kita muter gitu kalau kiblat gitu ya, harus ngikuti kendaraan. Maka kondisi itulah yang membuat Nabi tidak melakukan sholat fardu di atas kendaraan gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau hal itu tak dapat dihindari ya? Maka kalau tak dapat dihindari memang ulama khilaf, berbeda pendapat soal menanganinya gitu ya. Kalau Imam Syafi'i, kata beliau, punya 2 pilihan. Pilihan pertama artinya kalau memang di sholat di atas kendaraan itu tidak bisa sempurna berdirinya, sempurna rukunya, maka tidak sholat. Sepanjang di kendaraan tidak sholat. Kapan sholatnya? Nyampe di lokasi baru qodho. Jadi kalau berangkat umroh misalnya ya, dari Jakarta ke Madinah 8 jam, tertinggal zuhur, asar, maghrib, maka nanti qodho di Madinah 3 sholat. Ini cara yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Cara yang kedua, sholat semampunya walaupun tidak berwudu, tapi wajib diqodho lagi nyampe di lokasi. Nah, itu mazhab Syafi'i. Dia ketat sekali dalam bab sholat gitu ya. Nah ada pendapat yang kedua, ini pendapat mazhab Hambali. Kata beliau, kalau memang dibimbangkan kita kelelahan nyampe lokasi dan mungkin panjang durasi perjalanan gitu ya, maka sholatlah sesempurna mungkin. Jadi berdiri sesempurna mungkin, ruku sesempurna mungkin, sujudnya, dan tidak wajib diqodho. Itu pandangan yang kedua gitu Bapak ya. Nah berkaitan dengan wudu tadi ya, maka dalam kondisi itu ya kita ya berwudu, karena saya rasa tidak kesulitan gitu, karena saya juga sering bolak-balik menggunakan kendaraan umum atau mobil gitu ya. Kita bisa berhenti Bapak Ibu sekalian. Jadi saya belum melihat adanya alasan gitu ya, kita boleh bertayamum di atas kendaraan di Indonesia gitu, karena kita bisa berhenti kapan saja dan kita bisa menggunakan air yang cukup untuk berwudu gitu ya.
Jadi kecuali kalau kita ada di Eropa gitu ya, negara non Muslim atau negara minoritas Muslim, itu memang kesulitan ya. Tapi kalau di Indonesia saya melihat tidak ada kesulitan kita untuk bisa berhenti untuk sholat di rest area dan berwudu menggunakan air. Wallahu alam. Gitu Bapak. Ini masalahnya di tol kota kan nggak mungkin berhenti. Macetnya kena di tol kota di Jakarta. Iya. Bapak bisa jamak qashar. Setelahnya. Iya. Bisa jamak qashar, bisa takdim, bisa takhir gitu. Ya. Ya kan kita paling mungkin lama kalau macet bisa 6 jam, 7 jam, itu kan bisa jamak qashar, bisa takdim atau takhir gitu. Jadi insya Allah saya melihat bisa diatasi Bapak kendala itu. Jadi tidak harus sholat di awal waktu. Kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa takhir ya. Contohnya kita berangkat mungkin jam 1, ya kita mungkin nanti nyampe jam 5 di Jakarta misalnya, bisa. Jadi nyampe jam 5 di Jakarta, kita jamak qashar, takhir di Jakarta. Begitu. Kalau memang tidak memungkinkan berwudu di perjalanan, karena boleh jadi kan air kita mau pakai untuk minum dan lain-lain gitu. Jadi lebih baik kita jamak takhir saja. Wallahu a'lam. Ya. Maka ibu yang mau nanya, sok bisa ya, silakan. Ya. Ada? Mangga. Kalau tidak ada yang nanya berarti siap ditanya gitu ya. Siap diberi pertanyaan. Mangga Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar Ustadz di pesawat ya Ustadz ya. Yeah. Dia itu punya pendapat bahwa di pesawat itu tempatnya bersih, dan kan dari Ustadz tadi bilang kalau tayamum harus debu yang terlihat ya. Nah, dia merasa di situ tidak terlihat debunya, jadi dia pakai botol aqua di dalam toilet untuk wudhu. Itu gimana Ustadz? Apakah itu harusnya kita dapat rukhsah untuk tayamum? Terus kedua, misalkan ada ini ibu-ibu atau perempuan ini Ustadz ya, kalau ada acara nih biasanya make upnya kan awal-awal Ustadz ya, karena mahal itu. Misalkan acaranya jam 7 sebelum maghrib udah make up. Nah pada waktu mau maghrib lupa wudhu itu Ustadz ya, apakah mau tayamum itu apa diperbolehkan juga Ustadz? Terima kasih. Masya Allah ya. Baik, yang pertama sekalian, memang kalau dalam mazhab Syafi'i harus terlihat objeknya gitu, harus terasa gitu ya, terasa. Tapi kalau memang tidak bisa diamalkan mazhab Syafi'i, kita bisa pakai mazhab yang lain. Misalnya mazhab Hambali itu boleh kita meletakkan tangan di kat jok ataupun kursi pesawat. Baru di situ berwudunya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menyarankan ya memaksakan diri ngambil air aqua berwudu di toilet, karena bisa mencelakakan penumpang lain, dan itu sudah banyak terjadi gitu ya. Jadi udah, itu justru Bapak Ibu punten ya, itu dilarang dan berdosa kita ya. Karena apa? Ada kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddam min jalbil masalih ya. Betul, kita boleh berwudu waktu itu, dan itu ada kemaslahatan, kebaikan. Tapi di waktu yang sama ada keburukan. Bertabrakan kebaikan dengan keburukan, maka didahulukan menghindari keburukan dulu, baru mendapatkan kebaikan. Maka tidak berwudu menggunakan air di pesawat itu lebih afdal Bapak, daripada kita memaksa berwudu menggunakan air. Jadi lebih afdal bertayamum daripada berwudu ya. Nah, beda mungkin nanti suatu saat kita pesawatnya mungkin segede rumah tipe 200 gitu misalnya, atau tipe 300 gitu ya, luas sekali, jadi sehingga mungkin ada banyak ruangan untuk berwudu atau mandi ya. Kalau sekarang kan kereta api itu alhamdulillah sudah disediakan tempat berwudu. Nah, itu bagus, berarti ada perkembangan tuh. Nah, ke depan boleh jadi pesawat juga begitu ya. Nah, karena memang Bapak Ibu, air ini volumenya lebih berat dibanding minyak, makanya dia dibawa sedikit ke pesawat dan hanya dipakai dalam kegunaan yang terbatas sekali gitu. Nah, jadi jangan memaksakan diri kita untuk tetap berwudu menggunakan air karena ada rukhsah dalam agama kita gitu. Tadi yang berkaitan dengan ibu-ibu ya, bagaimana kalau sudah pakai bedak gitu ya, pakai make up gitu ya, maghrib, kemudian belum berwudu ternyata sebelum make up dan masuk waktu sholat.
apakah boleh bertayamum atau tidak. Gitu, ya. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh bertayamum. Tidak boleh bertayamum, ya. Pilihannya kata para ulama gitu ya. Kalau memang hal itu jarang terjadi gitu ya, artinya mungkin kita melakukan itu mungkin hanya 2 kali setahun, 3 kali setahun gitu ya, itu boleh dijamak sholatnya dengan cara jamak takhir gitu ya. Nah, jadi walaupun sebenarnya kalau kita lihat penjelasan para ulama, yang boleh itu hanya pengantin dan keluarga pengantin saja, tamu pengantin nggak masuk gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu kalau menikahkan putra putrinya atau mungkin menikah gitu ya, maka pengantin dan orang keluarga pengantin itu boleh menjamak sholat gitu. Karena jamak itu kan tidak hanya untuk musafir, dia boleh untuk orang yang punya keperluan dan kondisi tertentu. Yang penting tidak tiap hari. Ini tiap hari kondangan, tiap hari jamak, nggak boleh. Ya, nah, kalau cuma setahun sekali gitu ya, lupa gitu ya, aduh gimana nih udah make up gitu ya, udah Bismillah saja, sholatnya jamak takhir ya. Ya, semoga Allah memberikan keringanan. Tapi lebih afdal lagi ya bersedekah. Dengan cara apa? Ya berwudu lagi gitu ya. Yang harganya sudah ke salon itu yang 500.000 itu ya jadi bersih lagi gitu ya, berwudu lagi gitu ya. Nah, jadi memang lebih murah itu kalau make up sendiri gitu ya. Karena kalau ke salon kan paling tidak 500.000 untuk make up pengantin atau untuk ke kondangan. Maka itu min bab sedekah. Dan kalau diniatkan, ibu-ibu sekalian, diniatkan dalam rangka bersedekah itu jadi pahala. Karena walaupun ada keringanan menjamak, tapi kita tetap pilih yang paling afdal, maka lebih besar pahalanya gitu. Wallahu a'lam ya. Jadi jangan sampailah ya, karena kan kita sholat kan bukan 10 tahun sekali ya. Jadi tiap hari sholat, jadi jangan sampai lupa lah gitu ya. Itu kalau lupa itu berarti sudah ingatnya menu kondangan gitu ya. Atau ya macam-macam lah ya. Jadi kita doakan semoga ibu-ibu tetap istiqomah insyaallah. Mangga, ada yang lain? Boleh? Ada yang lain? Silakan. Masih ada waktu, belum isya ya? Belum ya insyaallah. Mangga. Kalau masih ada, Ustaz, satu lagi. Boleh, silakan Bapak ya. Tadi yang masalah jamak itu. Ya, jamak ya. Tadi kan kalau kita ke Jakarta ya kan memang diberi keringanan Ustaz. Ya. Kalau kita kena macet dalam kota sendiri, padahal kan jaraknya nggak memenuhi untuk jamak. Gitu Ya. gimana Ustaz? Boleh jamak Bapak. Boleh. Yang tidak boleh itu qashar. Kalau qashar itu hanya untuk musafir yang jarak tempuhnya 89 km. Kalau jamak itu boleh, ya. Ya. Jamak tapi nggak boleh dikosor gitu Pak. Iya, jamak artinya mengumpulkan sholat, baik jamak takdim atau jamak takhir, gitu ya. Kata para ulama, bahkan kalau kita takut keluar rumah, mungkin ada begal depan rumah, nauzubillah gitu ya, atau ada orang mencurigakan ini, ibu-ibu takut, maka boleh di rumah sholatnya, boleh di takhir atau di takdim. Mau jamak takdim boleh, jamak takhir boleh, gitu ya. Atau tadi misalnya terjebak macet di jalan. Kadang kan Bandung ini kan ya kadang tidak dapat diprediksi gitu. Tiba-tiba macet aja gitu. Dan sudah hampir seluruh titik itu macet. Dulu orang mungkin mikirnya hanya di kota ini aja atau daerah ini. Sekarang seluruh kota Bandung itu macet gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian boleh dijamak. Asal jangan tiap hari. Ya, ini bentar jamak itu tidak boleh. Karena jamak itu keringanan yang kita ambil dalam kondisi-kondisi tertentu saja ya. Bahkan satpam, security, polisi, tentara yang sedang bertugas itu boleh jamak sholatnya walaupun dia tidak musafir. Karena kalau qashar hanya untuk musafir saja yang 89 km itu. Tapi kalau jamak boleh ya. Mungkin boleh jadi kalau ada kita tiba-tiba ada yang pernah terjebak ini parade ataupun demo. Bukan demo, itu kayak pertunjukan seni itu Karnaval. Karnaval gitu ya. Saya pernah begitu, 2 jam Bapak Ibu.
ya. Jadi turun nggak bisa, maju juga nggak bisa, di mobil aja, gitu, ya. Nah, karena waktu sholat sudah mau habis, niat jamak, gitu, ya. Walaupun jaraknya dekat, tapi karena tidak memungkinkan kita sholat di awal waktu, boleh kita jamaknya takdim atau jamaknya takhir, gitu. Contoh sama begini juga, Bapak Ibu berangkat ke Bandung, masih di rumah, kan belum boleh qashar. Tapi Ustadz kalau mungkin bimbang nanti panik dan lain sebagainya, maka di rumah kita boleh jamak, belum boleh qashar. Jadi kalau kita sedang akan dalam perjalanan menuju ke bandara, menuju ke stasiun kereta gitu ya, kita memang niat musafir tapi belum keluar dari kota Bandung, di rumah boleh jamak, tapi tidak boleh qashar. Kapan boleh qashar? Kalau sudah di perjalanan, gitu. Ya, semoga jelas. Nah, begitu pula nanti kalau pulang, Bapak Ibu, kalau pulang dari Jakarta ke Bandung, masuk tol Paster udah nggak boleh qashar. Tapi Ustadz lupa tadi pengen mau jamak qashar di rest area terakhir, lupa. Udah masuk tol Paster, tidak boleh qashar lagi. Udah nyampe rumah misalnya, maka hanya boleh jamak. Jamaknya masih boleh, qasharnya sudah nggak boleh. Gitu. Kotanya bukan di rumah. Masih di kota. Iya, pokoknya masuk kampung halaman kita. Kota Bandung lah, kota Bandung. Bukan udah nyampe ke rumah, harus ke rumah gitu enggak? Jadi kalau sudah nyampe di rumah atau sudah masuk tol Paster, udah masuk nih, sudah tidak boleh qashar lagi, hanya boleh jamak. Nah, tapi kalau masih di luar tol Paster, mungkin di rest area mana gitu, itu masih boleh jamak qashar. Tapi kalau sudah nyampe kampung halaman kita, ya, apakah itu di Garut atau di Tasik atau dimanapun itu, nyampe aja, maka kita tidak boleh jamak qashar, yang boleh hanya jamak saja, tanpa qashar. Itu lagi. Ya. Kalau misalnya kita sudah sholat duhur karena perakhiran sholat asar sudah nyampe ke tujuan gitu. Oke. Tapi ternyata kena macet di jalan. Oke. Kan sudah tidak mungkin dijamak gitu kan? Ya. Karena sudah sholat duhur. Ya. Nah, apa maghrib itu jadi diqadha atau seperti? Ya, asarnya dikodok. Ya, kan kalau tadi kita udah berangkat ba'da zuhur, kita pikir nyampe-nya sebelum maghrib, agar artinya sempat asar gitu ya, tapi ternyata nyampe-nya maghrib, maka sholat maghrib mengkodok asar yang tertinggal, gitu. Jadi tidak menjamak asar dan maghrib, karena nggak bisa dijamak gitu ya, karena beda waktunya. Jadi hanya bisa sholatnya maghrib dan mengkodok asar, gitu. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian selesai penjelasan ya seputar adab-adab yang perlu kita perhatikan dalam tayamum ya. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat pencerahan sehingga tetap bisa beribadah dalam kondisi apapun. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.